Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kawan-kawan semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta terjauh dari segala penyakit dan musibah. Pagi ini kami dari Kalam Literasi mengajak teman-teman semua untuk kembali membaca sirah Nabi Muhammad SAW. Apalagi sekarang momen yang bertepatan dengan Maulid Nabi atau Maulud Nabi Muhammad SAW. Terlepas dari definisi antara Maulid dan Maulud dalam bahasa Arabnya, atau terlepas dari ikhtilaf yang ada sekarang tentang melaksanakan Maulid atau tidak melaksanakan Maulid. Sebelum kita membicarakan tentang kontroversi perdebatan antara boleh melaksanakan atau tidak melaksanakan itu, kami mengajak langkah pertamanya adalah dengan membaca sirah Nabi. Pagi ini Kalam Literasi memperingati Maulid Nabi dan membaca sirah Nabi Muhammad SAW. Salah satu buku yang kami rekomendasikan atau teman-teman rekomendasikan untuk dibaca sirah Nabinya yang berbahasa Indonesia agar mudah untuk kita baca atau mudah kita pahami. Kami telah meminjam, belum membeli, baru meminjam ensiklopedi sirah Nabi Muhammad SAW. Ensiklopedi ini banyak sekali, dia ada 6 jilid. Jadi kita akan membuka yang pertama adalah jilid 1. Dalam jilid 1 ini akan dijelaskan, dipaparkan sedemikian rupa rincinya terkait dengan bagaimana kondisi Arab waktu itu. Dimulai dengan bumi dakwah. Jadi Rasulullah SAW itu berkembang di Makkah. Ini adalah kota paling terkenal di Jazirah Arab. Kita sebut Jazirah Arab. Ada 2 kota yang paling terkenal, yaitu Makkah, tempat kelahiran Nabi Muhammad, dan Madinah, tempat meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Jazirah Arab ini merupakan daerah yang panjangnya membentang hampir mencapai 2000 km. Tetapi dia sejajar dengan Laut Merah, lebarnya dan panjangnya itu hampir sama. Jadi luas Jazirah Arab ini mungkin ada sekitar 4000 km dikelilingi oleh 3 lautan yang kita kenal dengan Teluk Arab, kemudian Laut Arab, dan Lautan Hindia. Bagian timur dibatasi oleh Lautan Hindia dan bagian barat oleh Laut Merah, serta bagian timur lautnya dibatasi oleh negara-negara Rafid atau Persia dan Romawi. Kemudian pembagian wilayah Jazirah Arab. Jadi kita sebenarnya sudah pernah membaca ini, tapi paling tidak kita akan membaca ulang, mengenang ulang. Pembagian Jazirah Arab ini mungkin bisa kita kategorikan sederhananya boleh terbagi menjadi Tihama, Hijaz, Najd atau Nejd, kemudian Al-Arud, dan beberapa pengembangan yang lain. Ini termasuk yang jazirah yang besar. Tihamah ini merupakan padang pasir yang sangat luas, terbentang luas, yang dia sejajar dengan Laut Merah. Dikatakan Tihamah karena memang cuacanya sangat panas dan anginnya bertiup kencang. Yang kedua adalah Hijaz. Nah, Hijaz ini yaitu deretan pegunungan As-Surrah yang membentang antara Yaman dan Syam dengan garis tengahnya kurang lebih 175 km. Dia dinamakan Hijaz, ini mirip dengan penamaan Tihamah tadi itu. Hijaz ini membelah antara Tihamah dan Nejd atau Nejd. Ada yang mengatakan bahwa dia tidak membelah Yaman dan Nejd, tapi juga membelah Yaman dan Syam. Cuacanya juga panas, juga sangat panas sekali. Di sini tidak terdapat sungai, maksudnya sungai yang mengalir seperti yang ada di kita. Dan Madinah dan Mekah atau kota Mekah dan Madinah itu terdapat di Hijaz, tempat kelahiran Nabi dan tempat wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya adalah Najd atau Nejd. Nejd ini adalah, kenapa dia disebut Nejd? Kalau dalam secara bahasa Nejd itu artinya dataran tinggi atau tempat tinggi. Nah, dia memang daerah ini kalau kita lihat di peta itu dia berawal dari Yaman, dan berakhir pada padang pasir As-Samawa.
bagian timurnya dibatasi oleh Teluk Arab, sedangkan bagian baratnya dibatasi oleh daerah Hijaz. Kita kadang-kadang lupa bahwa kita telah pernah ke Hijaz. Kita pernah berangkat ke Mekah, berangkat ke Madinah, artinya kita telah menduduki atau telah pernah singgah di kota Hijaz. Alangkah baiknya sebelum nanti jamaah umroh berangkat, karena sudah dibuka hari ini, kita membaca sirah Nabi agar lebih mantap perjalanan safari religinya ke kota Hijaz atau ke kota Mekah dan Madinah. Yang berikutnya itu ada Yaman. Yaman ini bagian selatannya itu berbatasan dengan Najd yang tadi itu. Sedangkan bagian timurnya itu berbatasan dengan Hadramaut, dengan Syahr dan Oman. Yang berikutnya ada Al-Arud. Al-Arud ini dinamakan Arud itu karena dia melebar antara Yaman, Najd dan Irak. Di daerah ini pula terdapat banyak pegunungan-pegunungan dan lembah. Di bagian inilah, di Arud inilah ada terdapat lembah-lembah. Tapi tentu lembahnya tidak sama dengan lembah atau sungai yang berada di Indonesia. Dan di daerah ini pula lah pemasok makanan-makanan pokok bagi penduduk-penduduk yang ada di Jazirah Arab. Dia adalah Arud ini salah satu tempat, salah satu daerah yang paling banyak petaninya atau memproduksi gandum. Gandum ini sebagai makanan pokok yang ada di tanah Arab atau di Jazirah Arab. Nah, dan sebenarnya banyak lagi bagian yang luas dari Jazirah Arab. Tentu nanti kombinasi kalau membaca sirah Nabi tentang Arab, kita juga harus membaca pra-Arab, yaitu ada salah satu buku Philip Kahiti tentang bagaimana sejarah pra-Arab dan kemudian masuk ke Arab. Ini khusus untuk membaca sirah Nabi Muhammad SAW. Artinya 4 tempat itu merupakan tempat yang memang mesti atau wajib kita sebagai umat Islam membacanya. Pertama Tihama, Hijaz, Najd, Yaman, Arud. Nah, itu bagian yang paling Al-Arud yang paling penting untuk kita baca. Kemudian kondisi dakwah di tanah Arab itu bagaimana? Karakter orang Arab itu adalah karakter yang berkelompok atau karakter yang kabilah atau suku-suku yang mereka punya aturan-aturan sendiri. Salah satu aturan mereka itu adalah dengan berkelompok. Mereka ini punya kekompakan yang kuat. Orang Arab ini punya kekompakan yang kuat. Kompak di dua segi sekaligus, kompak dalam berbuat kebaikan dan juga kompak dalam berbuat kejahatan. Ini fakta sejarah yang menyatakan seperti itu. Maka karena kekompakan yang kejahatan-kejahatan ini dilakukan juga berkelompok oleh kabilah, Nabi Muhammad itu turun atau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan atau objek dakwah yang harus diperbaiki oleh Nabi Muhammad adalah keluarganya. Agar supaya kelompok keluarga ini kejahatan yang mereka lakukan atau perbuatan negatif yang mereka lakukan tidak terus berakar sampai ke anak cucu. Maka dakwah yang pertama dilakukan Nabi adalah kepada keluarganya dulu. Setelah keluarga atau kelompok keluarganya aman, terbebas dari semua perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan, melanggar syariat, barulah kemudian Nabi berdakwah kepada tempat yang lebih luas. Kemudian ciri berikutnya orang Arab itu adalah sangat menghormati sifat kepahlawanan, kemudian keberanian, berwatak keras, juga berperindian keras, hidupnya keras dan cenderung tidak mau diatur. Ini biasanya orang-orang Arab. Kalau kata mereka iya ya iya, tidak ya tidak. Ini mungkin yang sudah berangkat ke negeri Arab pasti memahami dan mengetahui kondisi itu. Dan sekali lagi, kota yang paling terkenal sampai hari ini di kota Arab, ya dulu mungkin ada Irak, ada Baghdad, tapi tetap saja dari dulu ada 2 kota yang sangat terkenal, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Karena apa? Salah satunya adalah yang paling utama itu adalah karena Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah dan meninggal di kota Madinah. Lahir, hidup di kota Mekah, kemudian hidup pula di kota Madinah sehingga beliau wafat di sana. Kemudian yang terakhir adalah karakteristik kota Mekah dan karakteristik kota Madinah. Tentu ini akan mudah dideteksi karena kita sudah pernah berangkat, orang juga pernah berangkat. Sebenarnya setiap kota yang ada di Jazirah Arab itu mirip, identik dengan pegunungan-pegunungan, identik dengan batu-batu, identik dengan cuaca yang panas dan kemudian berhembus angin kencang.
Serta ada banyak lagi pembahasan-pembahasan dalam buku ini dengan sirah Nabi ini. Tapi sebelum mulai kepada bagaimana Nabi Muhammad berdakwah, sebaiknya memang kita harus membaca dulu sirah Nabi, mulai dari bumi dakwah atau bagaimana tempat Nabi kondisi di sana, kemudian pembagian-pembagian wilayah Jazirah Arab, kemudian kondisi dakwah agar kita mengetahui bagaimana dan bisa menyelami bagaimana dakwah Nabi Muhammad di sana. Dan kemudian kita juga memahami bagaimana karakteristik masing-masing kota yang ada di Jazirah Arab. Sekali lagi, buku ini sangat direkomendasikan bagi yang punya rezeki, boleh silahkan dibeli karena harganya lumayan mahal. Jilidnya banyak, ada sampai jilid 6 dan tebal-tebal pula. Tapi buku ini sangat baik dan sangat bagus. Dia sifatnya ensiklopedi. Jadi kalau ensiklopedi itu daftar isinya sudah per abjad, mulai dari A, B, C dan seterusnya. Jadi mudah kita temukan, mudah kita baca, mudah kita akses, serta dengan bahasa yang sudah disederhanakan ditambah dengan gambar-gambar sebagai ilustrasi agar mudah dipahami. Terima kasih. Maulid Nabi bersama Kalam Literasi membaca sirah Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.